Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran tematik. Kali ini kita akan bahas tematik muatan IPS. Ya, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Are you ready? Kalau sudah, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan bahas makna proklamasi kemerdekaan, kemudian upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ini merupakan rangkuman dari keseluruhan tema 2, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Oke, di sini kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan, kemudian upaya-upaya apa saja untuk mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, tapi sebelumnya gambar berikut ini. Ayo, tahukah kalian ini gambar apa? Ini adalah gambar peristiwa perumusan naskah proklamasi yang waktu itu dilakukan di rumah Laksamana Maeda, yaitu perwira Angkatan Laut Jepang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini ada Bung Karno, Bung Hatta, dan beberapa orang lainnya. Ada Ahmad Subarjo dan ada Soekarni, juga ada Sayuti Melik. Mereka membantu merumuskan naskah proklamasi. Setelah sebelumnya Soekarno dan Hatta ini diamankan di Rengas Dengklok oleh golongan pemuda. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar pembacaan proklamasi, ya, yang dilakukan oleh dua bapak proklamator Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Dan berikutnya ini adalah naskah proklamasi yang ditulis tangan. Itu ya. Oke, yang berikutnya kita langsung ke materinya, yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa sih makna proklamasi kemerdekaan tersebut bagi bangsa Indonesia? Yaitu yang pertama sebagai anugerah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang berikutnya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi ini juga mendapatkan pengakuan dari negara lain. Berarti negara kita mendapatkan pengakuan dari negara lain. Yang keempat yaitu menaikkan martabat bangsa. Berikutnya penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, di lingkungan rumah, yaitu dengan rajin membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, dan di lingkungan sekolah dengan menghormati guru, berteman dengan siapa saja, walaupun berbeda suku atau agama. Di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan toleransi antar umat beragama dan juga mengutamakan kepentingan bersama, ya, gotong royong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Yaitu merupakan beberapa contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang berikutnya, walaupun negara kita sudah memproklamasikan kemerdekaan yang dilakukan oleh dua bapak proklamator tadi, ya, namun Belanda dan negara sekutu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu, ya. Terhitung dari tahun 1945 semenjak diproklamasikan sampai tahun 1950 masih ada gejolak dan masih ada perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi negara Belanda pada saat itu menurunkan NICA atau Netherlands Indische Civil Administrasi yang merupakan pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk untuk bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial Belanda selepas
kependudukan Jepang. Ya. Namun bangsa Indonesia tidak diam begitu saja. Kita tetap berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan walaupun dengan berbagai pertempuran di beberapa daerah. Salah satunya ada di pertempuran 5 Hari Semarang, yaitu 14 sampai 19 Oktober 1945. Kemudian berikutnya ada pertempuran Surabaya yang sebelumnya diawali peristiwa perobekan bendera Belanda, ya, di Hotel Yamato. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa pertempuran di Surabaya yang sehingga mengakibatkan tewasnya pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan mereka, ya. Kemudian menyebabkan pertempuran semakin dahsyat di Surabaya yang sehingga banyak pahlawan yang gugur di sana. Kemudian dikenallah pada tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang berikutnya ada pertempuran Ambarawa yang menyebabkan Letkol Istiman gugur, yaitu Komandan Resimen Banyumas. Namun tentara sekutu berhasil dipaksa mundur, yang kemudian kemenangannya diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Medan Area di daerah Medan. Ini pada 9 Oktober 1945. Pasukan sekutunya mendarat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Yang kelima, itu pertempuran di Bandung, yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Ya, pada malam tanggal 23 Maret 1946, ada sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nietzsche Belanda menggunakan Bandung sebagai markas militer mereka. Kemudian ada agresi militer 1 yang berawal dari perselisihan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda terhadap perbedaan penafsiran ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Ya, jadi pelanggaran terhadap perundingan Linggarjati. Nanti kita akan bahas perundingan setelah ini. Kemudian dilanjutkan dengan agresi militer Belanda 2, 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Nah, serangan ini melanggar perundingan Renville. Setelah tadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dengan dilakukannya berbagai perjuangan, pertempuran di berbagai daerah, namun juga ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui cara diplomasi dan perundingan. Ya, setelah melakukan pertempuran-pertempuran, akhirnya diadakanlah diplomasi dan perundingan agar sepakat kedua negara tersebut, Indonesia dan Belanda. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Ini disebut Linggarjati karena dilakukan di daerah Linggarjati. Ya, ada pihak Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Muhammad Rum, dan lain-lain, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn, Van Hol, dan de Boer. Nah, pihak penengahnya itu oleh Inggris, ya, diwakili oleh Lord Killen. Nah, berikut hasil-hasilnya. Hasil perundingan tersebut ada 3 hasilnya. Belanda mengakui secara hukum RI dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Namun Belanda harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian Belanda dan Republik Indonesia sepakat membentuk negara serikat dengan nama Negara Indonesia Serikat, RIS, ya. Kemudian Belanda dan RIS sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Ini masih merugikan Indonesia, makanya Indonesia kurang setuju dengan hasil Linggarjati tersebut. Dan Belanda juga masih melakukan pelanggaran hingga terjadinya agresi militer Belanda 1, pertempuran. Yang berikutnya perjanjian perundingan Renville.
15 November 1949 sampai 25 Maret 1947. Dinamakan Renville karena ditandatangani di atas geladakan kapal Renville ya, milik Amerika Serikat. Oke. Ini dilakukan atas usulan Dewan PBB dan juga KTN. KTN itu Komisi Tiga Negara. Ini sebagai negara penengah, yaitu ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, dari pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Ahmed Syarifuddin, sedangkan Belanda oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Ini orang Indonesia tapi memihak kepada Belanda. Berikut isinya, Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Oke. Berikutnya, negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstitusi RIS. Dan setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Perundingan berikutnya yaitu Perundingan Roem-Royen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Dikenal dengan nama Perjanjian Roem-Royen karena wakil dari Belanda itu Royen, sedangkan wakil dari Indonesia itu Muhammad Rum. Jadi Roem-Royen. Hasilnya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Kemudian pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ya. Jadi setelah tadi yang pertama ada perundingan Linggarjati terus gagal, kemudian diadakan lagi perundingan berikutnya yaitu Renville, gagal juga, tidak disepakati hasil-hasilnya. Kemudian yang ketiga ini adalah perundingan Roem-Royen dengan hasilnya ada 4 poin. Masih gagal juga perundingan yang terakhir tadi itu yang Roem-Royen. Kemudian dilakukanlah konferensi meja bundar. Ini yang terakhir ya, 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Yang isinya Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam satuan TNI. Nah, dari hasil-hasil tersebut, pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negara Belanda. Jadi ada 2 kali penandatanganan ya. Yang pertama di Belanda, yang kedua di Jakarta. Oke. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. Jaya Sassen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Ya. Jadi mulai diakui kemerdekaannya
setelah konferensi meja bundar ini. Oke, nah kita kesimpulkan ya. Tadi upaya mempertahankan kemerdekaan RI ini ada dua, yaitu dengan cara pertempuran. Berbagai pertempuran ini ada yang pertama di Semarang, kemudian yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Ambarawa, keempat yaitu pertempuran Medan Area, yang kelima Bandung Lautan Api, yang keenam ada agresi militer Belanda akibat kegagalan perundingan Linggarjati. Kemudian yang ketujuh ada agresi militer Belanda II akibat kegagalan perundingan Renville. Yang berikutnya upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui cara diplomasi atau perundingan. Jadi setelah melalui berbagai pertempuran, akhirnya diadakanlah berbagai perundingan. Yang pertama perundingan Linggarjati, yang kedua perundingan Renville, ketiga perundingan Rumroyen, keempat konferensi meja bundar. Yang terakhir ini dilakukan penandatanganan kedaulatan, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa pada awal kemerdekaan. Ini yaitu dengan mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, ya. Kemudian mengirim bantuan beras ke India, membuka perwakilan dagang di Singapura, kemudian dengan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Oke. Kita kali ini tematik muatan IPS, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, Ananda belajar di rumah, jangan patah semangat, terus bersabar, dan kerjakan terus tugas kalian, jangan biarkan sampai menumpuk, jangan ditunda-tunda, oke? Baik, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.